Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah saya bisa sampai sekarang, sampai tahapan bukit. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ubaidillah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nomor peserta saya 220811247. Saya guru PAI SMK PGRI 2 Palimanan. Sebelum melaksanakan video pembelajaran ini, saya ingin mengucapkan terima kasih teruntuk kepada Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Palimanan, Bapak Haji Kastari SPD MM, Dewan Guru, dan seluruh staf SMK PGRI 2 Palimanan, keluarga besar Yayasan Peduli Umat Al-Ikhlas Perbuturan Sumber, teman-teman kelas adaptif 23, dan semuanya, keluarga, sahabat, teman-teman, dan yang lainnya. Dalam pembuatan video ini, saya minta maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Yang terakhir, saya meminta doa agar proses UKIN ini berjalan lancar, mudah, dan lulus. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Ini adalah pertemuan yang keberapa? Oke. Untuk mengingat kembali, materi pertemuan pertama itu apa? Bagus, itu kemudian iman pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Untuk hari ini silakan ketua kelas untuk memimpin. Pada ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin, dan yang lain silakan berdiri. Siap, mari kawan-kawan. Dengan baiknya kita berdoa. Mulai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, sebelum itu, apakah Bapak absensi terlebih dahulu? Wahyu bersuara? Bapak Abdullah, Rangga Fauzi, Madi, Dimas Herdiansyah, Tri Bagus Fauzi, Habib Maulana, Ilham Habibillah. Semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua. Jadi kita akan masuk ke materi yang kedua.
Untuk pelajaran pada yang kedua, mari kita saksikan dulu video yang akan Bapak tayangkan. Dan jangan lupa semua yang ada di sini dicatat. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan, karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah Rafiq dan Atid. Kedua malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk wajib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata maupun dalam berbuat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang termasuk malaikat, maka sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Hadis, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan Al-Quran, patutlah kita melakukannya. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan, para malaikat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain: pertama, beribadah kepada Allah dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, meniup sangkakala.
Yang kelima, mencatat amal perbuatan. Yang keenam, mencabut nyawa. Yang ketujuh, memberi salam kepada ahli surga. Yang kedelapan, menyiksa ahli neraka. Yang kesembilan, memikul arsy. Yang kesepuluh, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukmin. Dan yang ke-11, mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Hikmah beriman kepada malaikat antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Serta yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan bekerja keras. Adapun perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan iman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Pertama, berkata dan berbuat jujur. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan. Yang ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Yang kesembilan, tidak bersikap sombong, riya dalam berbuat kebaikan. Serta yang ke-10, patuh dan taat terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah. Baik, itu tadi video yang kita saksikan bersama. Di situ ya perhatian semua perilaku yang mencerminkan hikmah beriman kepada mereka juga ada. Baik, untuk materi hari ini mengenai video tadi, apakah belum persiapkan tugas buat kalian, yang dimana tugas tersebut yang isinya akan seperti ini. Satu, kedudukan manusia dan malaikat. Yang kedua, tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat. Ketiga, perilaku yang menunjukkan beriman kepada malaikat. Nomor Ihtisan. Baik, untuk memahami yang empat ini, kita akan menugaskan kalian untuk sebuah tugas, yang dimana silakan kalian catat
kemudian baik dari video yang sholat tadi atau dari buku yang jadi pegangan kita, ya, catat di sini. Ya. Setelah itu tempelkan ke sini. Habis tempelkan, ya, dari kalian akan mempresentasikan. Untuk melaksanakan tugas ini kita bagi dua kelompok saja. Bisa dipahami? Mari kita mulai untuk mengerjakan yang ini. Silakan bagi kelompoknya dan duduknya dirubah untuk biar lebih mudah dalam mengerjakan tugas ini. Lebih atau kurang pakai. Kalau lebih tinggal ditaruh di tempat yang aman saja. Silakan. Jangan lupa sebelum mengerjakan baca basmalah dulu. Sudah selesai? Alhamdulillah. Baik, untuk tugasnya silakan dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan untuk kelompok 1 maju. Silakan yang lain makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rubila dari kelas 10 TBS 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami. Dari kelompok 1 ada Dimas Radiansyah, Ido Prasetya, Ilham Rubila, Aibas Pusbara. Nomor 1, kedudukan manusia dan malaikat. Manusia dan malaikat sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memilih perbedaan jika ditinjau dari segi keberadaan. Apabila manusia menempuh jalannya yang bertakwa, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat sebagai makhluk mulia. Karena manusia jika akan berbuat baik harus melawan hawa nafsu terlebih dahulu. Kedua, tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat. 1. Mengimani keberadaan malaikat yang barang malaikat termasuk makhluk gaib namun nyata adanya. Yang kedua, para malaikat itu juga memiliki fisik jasad sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, perilaku yang menunjukkan beriman kepada malaikat. 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 2. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mematuhi ajaran-ajaran yang disampaikan Al-Quran. Nomor 4, ikhtisar. Ikhtisar iman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua, yaitu mesti dipercayai oleh setiap muslim, artinya kepercayaan dan iman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seorang muslim akan senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, beriman kepada malaikat akan menghindari diri dari penyakit tahayul dan khurafat, serta hidup yang akan dijalaninya dengan optimis. 3. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah adalah sesungguhnya perilaku
perilaku baik dan jujur, merasa selalu diawasi oleh malaikatnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi adalah presentasi dari kelompok bahwasannya iman pada malaikat itu bisa akan kita ketahui dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Untuk kesimpulannya materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Contoh amal baik apa yang kita akan bahas hari yang harus kita lakukan. Bisa lanjut. Baik, maaf sebelum kesimpulan. Baik, dari materi tugas yang kalian kerjakan tadi, ada yang belum dipahami. Kalau belum pahami silahkan tanyakan. Manusia dan malaikat kedudukannya lebih baik. Kedudukan manusia dan malaikat ini sudah kalian catat, itu kedudukan manusia akan lebih tinggi daripada malaikat ketika manusia tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah dan mampu mengalahkan hawa nafsunya. Kenapa manusia dikasih nafsu kalau malaikat ada nafsu tidak? Tidak. Oke, pertanyaan yang kedua. Contoh amal baik apa yang kita akan buat hari yang harus kita lakukan. Amal baik kita yang kita lakukan, kemudian mana yang beriman kepada malaikat, ya, itu sudah ada yang jelas. Salah satunya kita melaksanakan sholat wajib waktu, tepat waktu, dan yang terdekat di sekeliling kita yaitu di rumah kita bisa menghormati kedua orang tua, saudara dan tetangga. Di sekolah, perbuatan yang kita bisa lakukan menghormati dan menyelesaikan semua tugas yang sudah ditugaskan oleh guru kepada kalian semua. Seperti itulah. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya pelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Sudah menyimpulkan? Kesimpulannya, untuk pelajaran hari ini, ya, dengan beriman kepada malaikat, kita masih akan menjauhi maksiat. Selain itu ada lagi? Apa? Enggak? Silakan. Ya, kita harus bisa menahan hawa nafsu. Selain itu, kesimpulannya apa lagi? Yang menambahkan gimana? Tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulan ini dengan beriman kepada malaikat. Semoga ya, kita bertakwa kepada Allah. Dan salah satu caranya adalah menahan hawa nafsu kita dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi perbuatan yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir, dengan beriman kepada malaikat, ya, semoga hidup kita akan selalu bahagia dan selamat sampai dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, ya, kita akan melakukan wawancara dengan guru tentang mengenai mandat beriman kepada malaikat. Sekian dari Bapak dan Bapak berpesan sebelum pulang, ya, bersihkan kelas dulu yang pilih hari ini, dan ketika pulang langsung pulang ke rumah. Bisa dipahami? Alhamdulillah.
alamin. Materi hari ini telah selesai dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Untuk doa silakan Ketua kelas memimpin doa selesai belajar. Silakan maju. Yang lain juga ikut berdiri. Siap, mari kawan-kawan sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sebelum pulang Bapak berpesan kelas bersihkan dulu dan jangan lupa langsung pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.